Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftia Mawarni, NIM 0301192141 dari jurusan PAI 5 semester 3. Baiklah, judul materi yang saya ambil adalah sikap sabar dan jujur. Sebelum kita masuk ke materi, apakah yang dimaksud dengan sabar? Sabar secara istilah terdapat beberapa pengertian yang diantaranya adalah yang pertama, menurut Abu Zakaria Al-Ansori mengemukakan bahwa sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang disenangi maupun yang dibenci. Kemudian, menurut Qasim Junaidi, sabar adalah mengalihkan perhatian dari urusan dunia kepada urusan akhirat. Selanjutnya, hadis tentang sabar. Selain sebagai alat untuk melatih kecerdasan emosi, sabar juga sangat dianjurkan oleh agama untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis yang artinya, sesungguhnya Allah pernah berfirman, apabila aku uji hambaku pada kedua anggota yang disayanginya, lalu ia sabar, niscaya aku menggantikan keduanya dengan syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sabar juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sabar terhadap maksiat. Sabar terhadap maksiat adalah menahan diri untuk menghindari perbuatan jahat dan dari perbuatan hawa nafsu, dan menghindarkan diri dari semua perbuatan yang mempunyai kemungkinan untuk terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Kemudian, sabar dalam menghadapi ibadah. Maksudnya di sini adalah dasarnya ialah prinsip-prinsip Islam yang lazim, pelaksanaannya perlu latihan yang tekun dan terus-menerus seperti latihan sholat. Latihan sholat ini merupakan kewajiban yang memerlukan kesabaran. Kemudian yang terakhir yaitu sabar dalam menahan diri dari kemunduran, yaitu menahan diri dari surat ke belakang dan tetap berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang telah diyakininya. Misalnya, pada saat membela kebenaran, melindungi kemaslahatan, mempertahankan harta dari perampok, dan menjaga nama baik. Adapun fungsi dan tujuan sabar adalah secara psikologi, sabar dapat membantu seseorang dalam melatih kemampuan untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya yang sering disebut dengan kecerdasan emosi. Mengapa dikatakan demikian? Karena dengan sabar, maka seseorang akan mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain tidak secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat harus sesuai dengan kenyataan. Adapun manfaat dari sifat jujur, yang pertama, mudah mendapat kepercayaan orang lain. Jika kita selalu berkata jujur, maka kita akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Mengapa demikian? Karena baik buruknya seseorang dinilai dari seberapa banyak perkataannya yang dapat dipercaya. Maka dari itu, semakin kita berkata jujur, maka orang-orang akan menilainya sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya. Yang kedua, mudah menemukan kebahagiaan hidup. Dengan tidak adanya hal yang disembunyikan, maka hidup kita akan jauh lebih tenang dan damai.
dan kita juga akan merasa lebih bahagia karena efek dari energi positif yang didapat saat kita berkata jujur. Kemudian yang ketiga, lebih percaya diri. Dengan terbiasanya kita berkata jujur membuat kita lebih mempercayai kemampuan diri kita sendiri, sehingga kita tidak perlu berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Mengapa? Karena semakin kita berkata jujur, maka kepercayaan diri kita juga akan semakin besar. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari hal-hal yang merugikan. Salah satu manfaat besar yang bisa didapatkan jika terbiasa berkata jujur yaitu dapat terhindar dari tuduhan yang merugikan. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berperilaku jujur ketika ujian. Contohnya, tidak mencontek dengan teman sekelas. Yang kedua, berperilaku jujur kepada kedua orang tua. Contohnya, menjawab pertanyaan orang tua dengan jujur. Yang ketiga, berperilaku jujur kepada teman. Contohnya, tidak curang ketika bermain. Kenapa sih kita harus bersikap jujur? Kita harus senantiasa jujur karena kejujuran akan menenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, maka sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kegelisahan. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang selalu jujur hidupnya akan tenang, dan sebaliknya orang yang sering berbohong hidupnya tidak akan tenang dan selalu gelisah. Demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.